Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini Selasa 28 April 2020, kita akan melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah manajemen advokasi dengan tema EKOT di Indonesia. Untuk selengkapnya mari kita bahas satu persatu tentang EKOT. EKOT ini menjadi penting sebagai modal dasar bagi kalian calon-calon advokat yang menempuh mata kuliah manajemen advokasi, karena EKOT ini merupakan jawaban pengadilan atas kemajuan teknologi dan informasi yang ada di dunia ini. Kelebihan dan manfaat apa yang dapat diperoleh dari EKOT? Mari kita simak penjelasan atau review dari saya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Baik, saya awali pembahasan daripada pengertian apa itu EKOT. EKOT itu adalah layanan bagi pengguna yang terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan pun nanti dapat dilaksanakan secara online, atau persidangan ini disebut dengan e-litigasi. Baik, EKOT ini secara filosofis pada dasarnya diciptakan dalam rangka Mahkamah Agung menjalankan sebuah asas yang kita kenal di dalam prinsip kekuasaan kehakiman, yakni perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian secara sosiologis, EKOT ini lahir atas dasar tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan itu lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian begini, dasar hukum adanya EKOT ini atau dasar hukum di EKOT di Indonesia ini diatur di dalam Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Yang kedua adalah surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 129 garing KMA garing SK garing Romawi 8 garing 2019 tentang petunjuk administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Baik, sebelum Perma ini lahir, sebetulnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan yang namanya Perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Namun pengaturannya masih terdapat beberapa kekurangan, kemudian disempurnakanlah aturan tentang EKOT ini di dalam Perma nomor 1 tahun 2019. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pada area layanan apa yang tersedia di dalam EKOT. Layanan yang tersedia di dalam EKOT itu terdiri atas 1. E-filing, 2. E-summons, yang ketiga e-payment, dan keempat adalah e-litigation. E-filing itu merupakan pendaftaran perkara online di pengadilan. Jadi pendaftaran perkara itu para pihak tidak wajib hadir ke pengadilan, cukup bagi pengguna yang terdaftar cukup memasukkan berkas-berkas yang dibutuhkan melalui saluran elektronik. Sedangkan e-summon itu merupakan pemanggilan para pihak secara online nanti. Jadi para pihak yang terdaftar sebagai pengguna atau pendaftar dalam hal ini adalah penggugat, kalau itu bentuknya adalah gugatan, nanti akan dipanggil yang selama ini panggilannya secara manual oleh jurusita kepada orang yang bersangkutan secara langsung. Karena melalui EKOT nanti panggilannya ini nanti dipanggil melalui sarana online. E-payment itu adalah pembayaran panjar biaya perkara secara online. Jadi setelah mendaftarkan melalui e-filing, kemudian
nanti pendaftar yang bersangkutan mendapatkan virtual account dari bank yang digunakan untuk membayar panjar biaya perkara di pengadilan. Dan yang terakhir itu adalah e-litigation yang nanti akan saya jelaskan secara khusus pada pembahasan pada bab ini. Baik, selanjutnya akan kita bahas tentang jenis perkara apa saja yang bisa dilakukan melalui layanan e-court ini. Yang pertama, tidak semua perkara bisa menggunakan layanan e-court. Jenis perkara yang dapat dilayani melalui saluran e-court ini, satu adalah perkara perdata umum, yang kedua adalah perdata agama, yang ketiga adalah perkara tata usaha negara, dan yang keempat adalah perkara tata usaha negara militer. Jadi misalnya perkara pidana ini tidak bisa kita lakukan persidangan melalui e-court ya. Peradilan di Mahkamah Konstitusi pun juga tidak bisa karena lain lembaga ya. Jadi untuk sementara ini e-court ini adalah saluran yang diciptakan oleh Mahkamah Agung. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang siapa saja yang dapat menggunakan layanan e-court ini. Jadi secara ringkas, siapa saja yang dapat menggunakan layanan e-court ini? Satu adalah pengguna yang terdaftar, dan kedua adalah pengguna lainnya. Pengguna terdaftar itu biasanya adalah seorang advokat. Kalau pengguna lainnya ini adalah orang lain selain advokat, dalam hal ini bisa berupa badan hukum, bisa tergugat, bisa badan pemerintahan dan lain sebagainya. Untuk pengguna advokat, nanti silakan dicek di banyak YouTube panduan tentang bagaimana tata cara pendaftaran sebagai pengguna, dalam hal ini pengguna yang terdaftar sebagai advokat, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, dan juga bisa silahkan cek di YouTube tentang tata cara pengguna lainnya. Misalnya orang biasa ingin mendaftar secara e-court bisa menggunakan sarana ini, silakan panduan dan penjelasannya dicari di link-link yang ada di pengadilan. Biasanya ada di pengadilan yang ada di seluruh Indonesia ini. Untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang tata cara e-filing dan e-payment ya. Jadi tadi kan di awal saya jelaskan bahwa e-court ini terdapat 4 layanan, 1 e-filing, 2 e-payment, 3 e-summon, dan e-litigation. Ini adalah tata cara tentang e-filing dan e-payment. Jadi setelah para pihak terverifikasi oleh pengadilan sebagai pengguna yang terdaftar dan atau pengguna lainnya, silakan login di www.e-court.mahkamahAgung.go.id. Nanti di sana akan masuk pada dashboard e-court, kemudian langsung masuk ke pendaftaran perkara, pilih menu sesuai kebutuhan. Misalnya jikalau kalian mau mendaftarkan perkara bentuknya adalah gugatan, pilih gugatan online. Nanti setelah itu muncul pilih pengadilan mana yang dituju, kemudian upload isi data, kemudian upload berkas yang berupa bentuknya doc dan atau PDF, kemudian mendapatkan nomor perkara. Selanjutnya nanti akan muncul link tentang virtual account, nomor pembayaran perkara yang harus dibayarkan melalui sarana e-payment ya. Sedangkan e-payment itu sendiri nanti muncul berupa virtual account yang harus dibayarkan melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Agung.
Untuk yang selanjutnya adalah e-summon. E-summon itu merupakan panggilan atau pemberitaan secara elektronik yang disampaikan kepada siapa? Satu, kepada penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik. E-summon juga bisa dilaksanakan panggilan atau pemberitahuan secara elektronik kepada pihak tergugat atau pihak lain yang menyatakan setuju menggunakan sarana persidangan secara elektronik. Ya. Pernyataan persetujuan ini ya tidak berlaku di perkara PT-UN, karena kalau perkara PT-UN wajib menggunakan sarana ECOT ya. Jadi tidak perlu harus setuju atau tidak setuju pihak tergugat. Hakim mewajibkan dalam perkara PT-UN persidangan harus dilakukan secara ECOT. Kemana panggilan itu ditujukan? Ya, panggilan itu ditujukan berdasarkan domisili elektronik para pihak yang didaftarkan melalui sarana sistem informasi pengadilan. Ya. Jadi lebih lanjut tentang pembahasan tentang panggilan nanti silahkan baca di bab 4 pasal 15, 16, 17, 18 Perma nomor 1 tahun 2019. Untuk yang selanjutnya adalah tahapan persidangan atau yang kita kenal dengan e-litigation. Pada tahapan ini adalah tahapan yang terpenting yang ada di dalam aplikasi ECOT ini. Untuk step yang pertama, kita awali daripada sidang pertama itu penggugat menyerahkan asli daripada gugatan. Kalau menunjuk surat kuasa, lalu menyerahkan surat kuasa, panggilan dan persetujuan prinsipal. Step yang kedua adalah hakim menawarkan kepada tergugat untuk beracara secara elektronik atau tidak. Ya. Kalau tergugat setuju beracara secara elektronik, lalu kemudian dibuatkan kesepakatan. Untuk perkara PT-UN tidak perlu meminta persetujuan tergugat. Hakim bisa memerintahkan para pihak baik penggugat maupun tergugat untuk beracara secara elektronik. Step yang ketiga adalah hakim menetapkan jadwal sidang atau calendar court ketika mediasi itu gagal pada sidang setelah mediasi. Laporan mediasi ya, menetapkan jadwal sidangnya dari jawab jawab. Kemudian step yang keempat adalah para pihak mengupload berkas jawab jinawab. Yang kelima adalah para pihak mengirimkan alat bukti secara elektronik. Kemudian tahap selanjutnya adalah memeriksa saksi dan ahli. Pemeriksaan saksi dan ahli ini bisa melalui telekonferensi ya. Untuk pengadilan-pengadilan yang telah menyediakan telekonferensi. Jadi misalkan saksi berada di Jakarta sedangkan persidangan di Madiun bisa dilaksanakan secara telekonferensi. Kemudian step yang ketujuh adalah para pihak membuat kesimpulan atau mengumpulkan kesimpulan secara elektronik. Step yang ke-8, hakim membacakan putusan secara elektronik. Dan ini adalah tahapan-tahapan e-litigation yang bisa kita nikmati di menu atau di aplikasi ECOT ini. Yang terakhir nanti setelah hakim membacakan putusan, hakim upload putusan. Ya, putusan itu nanti berupa putusan elektronik. Baik pihak penggugat maupun tergugat membayar biaya PNBP putusan, bisa kita print dari rumah. Putusan elektronik itu kekuatannya sama dengan kekuatan salinan putusan yang dicetak langsung oleh pengadilan. Ini tahapan-tahapan yang ada di dalam ECOT. Untuk selanjutnya adalah manfaat dan kelebihan daripada kita menggunakan ECOT. Yang pertama adalah administrasi perkara lebih cepat. Yang kedua adalah mudah dan transparan. Yang ketiga adalah administrasi persidangan lebih cepat. Yang keempat adalah biaya perkara lebih murah.
kelima, pendokumentasian administrasi perkara dan persidangan yang lebih baik. Saya ambil contoh satu, biaya perkara lebih murah. Misalnya para pihak itu kan untuk panggilan e-saman itu kan dikenakan biaya. Karena kita panggilan secara elektronik, tentu biaya panggilan adalah 0 rupiah. Berbeda dengan ketika panggilan itu dilakukan secara manual oleh jurusita kepada para pihak yang bersangkutan, itu dikenakan biaya. Kalau panggilan secara elektronik, tentu biayanya adalah 0 rupiah. Ini salah satu contoh manfaat dan kelebihan daripada e-court. Untuk yang terakhir adalah kelebihan dan manfaat persidangan secara e-litigation atau e-litigasi. Pertama adalah jadwal dan agenda persidangan itu lebih pasti ya, dibandingkan persidangan secara manual. Kita datang ke pengadilan, karena pada e-litigasi itu kan ditentukan code kalender atau kalender persidangannya, mulai dari jawab sinawab hingga kesimpulan, bahkan bisa ditentukan sampai putusan, dan itu pasti. Yang kedua, ada kelebihannya adalah dokumen tentang jawab sinawab hingga kesimpulan bahkan putusan itu kan kita dapat menggunakan saluran elektronik, jadi tidak perlu kita menghabiskan waktu dan tenaga harus datang ke pengadilan. Yang ketiga, pemeriksaan saksi dan ahli bisa dilakukan secara telekonferensi. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk pengadilan-pengadilan yang telah menyediakan telekonferensi, bisa para pihak menggunakan sarana yang telah disediakan tersebut. Misalnya, karena saksi ahli ini berasal dari Jakarta, sedangkan persidangan ada di Madiun, persidangan dapat dilakukan secara telekonferensi. Yang keempat adalah pembacaan putusan dapat dilakukan secara elektronik. Bahkan salinan putusannya pun nanti akan dapat dikirim oleh majelis hakim melalui upload dokumen putusan oleh hakim pada para pihak, dan para pihak bisa mendownloadnya, dan kekuatan daripada putusan yang secara elektronik tersebut sama dengan putusan yang dikeluarkan secara manual oleh pengadilan. Demikian penjelasan singkat tentang e-court yang tentu mudah-mudahan ini bermanfaat dan bekal bagi teman-teman mahasiswa dan khalayak umum pada umumnya. Minta maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam keadilan. Jangan lupa subscribe channel Advokat Indonesia.